Jika kamu mendengar suara internal dirimu, penting kamu sadari kalau suara itu bukan dirimu yang sebenarnya. Kamu adalah orang yang mendengar suara tersebut. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Untethered Soul karya Michael A. Singer. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana kamu bisa mendapatkan kedamaian jiwa untuk hidup yang lebih bahagia. Ini akan menjadi momen eksplorasi diri dan perjalanan untuk melihat ke dalam diri. Selama ini, mungkin kita sibuk melihat keluar atau mendengarkan dialog batin tentang siapa diri kita sebenarnya. Tapi, apakah itu gambaran utuh tentang siapa diri kita sebenarnya? Michael akan mengajak kita untuk mencari tahu siapa diri kita sebenarnya dan mengambil kendali hidup yang kita jalani. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, dialog batin bukan dirimu yang sebenarnya. Setiap orang punya suara yang ada di kepala mereka. Suara ini tidak pernah berhenti dan selalu saja bicara terus-menerus. Psikolog menyebutnya sebagai dialog batin. Namun, kebanyakan orang suka salah menafsirkannya. Mereka pikir pemikiran itu adalah diri mereka, padahal tidak. Jika kamu mencoba untuk mendengarkan batinmu bicara, kamu akan sadar jika kamu yang mendengar batinmu bicara, berarti itu bukanlah dirimu. Kamu adalah orang yang mendengarnya, dan kamu yang menyadari batinmu bicara. Contohnya begini, jika seseorang berpikir untuk melakukan sebuah tindakan yang jahat, hal ini tidak membuat orang tersebut merupakan orang yang jahat. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Jika seseorang berpikir untuk melakukan sebuah tindakan yang baik, hal ini tidak membuat orang tersebut merupakan orang yang baik. Ini adalah perbedaan mendasarnya kalau kita harus bisa membedakan antara diri kita yang sebenarnya dan sebuah pemikiran. Permasalahan utama dalam hidup bukanlah kehidupan itu sendiri. Namun, suara dalam dialog batin inilah yang akhirnya membuat hidup kita semakin rumit. Contohnya begini, kita mungkin sering merasa cemburu, lalu kita pikir kalau kita adalah orang yang cemburuan. Ini adalah persepsi yang kita bangun terhadap diri kita sendiri, padahal semua ini tentu saja tidak benar. Apa yang terjadi? Dialog batin menciptakan kenyataan yang terbatas sehingga kita tidak melihat dunia dengan sebenarnya. Yang kita lakukan adalah memberikan label dan interpretasi. Ketika ada pemikiran yang muncul di dalam dialog batin, kita biasanya menggambarkan ini dengan sebuah istilah. Istilah ini berasal dari penggambaran yang sering kita dengar, tapi bukan berarti ini merupakan kenyataan yang sebenarnya. Contohnya seperti ini, ketika kita menggambarkan diri kita sebagai orang yang pekerja keras dan cerdas, ini tidak menggambarkan jutaan sifat atau ciri lain yang kita miliki. Mungkin kita sering dengar, kalau orang lain memberikan kita label sebagai orang yang kerja keras dan rajin, atau kita yang memberikan label sendiri pada diri kita. Label ini bisa berpotensi sebagai kurungan bagi diri kita dan malah membuat konsep diri kita sebenarnya menjadi tidak jujur. Dialog batin beda halnya dengan kesadaran. Ini adalah diri kita yang sebenarnya. Kesadaran hanya mengamati saja tanpa memberikan label pada sesuatu. Michael berargumen, sebaiknya kita tidak membiarkan dialog batin menciptakan versi realitanya sendiri, melainkan kita harus membuka diri untuk melihat dunia tanpa memberikan interpretasi. Kita hanya mengamati dan melihat semua apa adanya. Kedua, biarkan energi di dalam dirimu mengalir. Apakah kamu pernah merasakan dorongan energi yang besar, tapi kamu tidak bisa menjelaskan energi apa itu? Atau lebih tepatnya, hal ini sulit diterima logika. Itu bisa dibilang kalau kamu sedang merasakan kekuatan dari pikiran. Energi ini memiliki banyak sebutan. Di dalam yoga disebut sebagai sakti. Di dalam pengobatan tradisional China disebut sebagai qi. Sedangkan di dunia barat disebut sebagai jiwa. Energi ini bukan terasa magis atau mistis, tapi sejatinya memang ada dan menunggu dirimu membukanya. Selama ini, tanpa kita sadari, kita sering menutup energi ini sehingga tidak bisa mengalir dengan lancar. Ketidaklancaran ini kemudian yang menghasilkan pikiran negatif. Coba bayangkan seperti ini. Kamu sedang jalan-jalan di mall, kemudian kamu bertemu dengan mantan kamu dan pacar barunya. Kejadian ini membuat kamu sedih dan marah, karena kamu masih belum move on dari mantan tersebut.
Hal ini biasanya terjadi karena kamu menahan atau menutup dialog batin. Michael berpendapat, pikiran negatif pasti akan datang dan pergi. Oleh karena itu, melepaskannya lebih baik daripada berusaha menahannya. Ada perbedaan mendasar antara menahan dan melepas. Contoh menahan perasaan seperti ini. Aduh, saya belum move on nih. Atau, saya butuh pacar baru untuk nunjukin kalau saya sudah move on. Atau mungkin muncul suara kalau saya harus balas dendam kepada mantan saya. Jika masih ada dialog batin seperti itu, mungkin artinya kamu masih menahan perasaan dan belum benar-benar melepas. Ini adalah salah satu kebiasaan buruk dari kesadaran kita yang suka fokus pada hal negatif. Namun tentu saja, ini merupakan bagian dari evolusi. Di zaman dulu, fokus pada hal negatif membuat kita waspada, sehingga kita bisa bertahan dari serangan predator. Namun di sisi lain, karakter ini membuat kita sangat sensitif pada ketakutan dan kecemasan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tujuan utama kita bukanlah menghilangkan rasa takut, karena tentu saja tidak realistis. Namun, yang bisa kita lakukan adalah menyadari adanya ketakutan yang muncul, tapi jangan biarkan perasaan ini menguasai dirimu. Ketiga, berpikir tentang kematian. Hampir setiap orang kesulitan dalam memahami konsep kematian. Tentu saja, kematian merupakan hal yang menakutkan, karena kita tidak sepenuhnya tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Namun, berpikir tentang kematian akan memberikan kita makna kehidupan. Contohnya seperti ini. Apa yang akan kamu lakukan jika hari ini adalah hari terakhir kamu hidup? Latihan ini akan memberikan kita perspektif yang menarik dalam menjalani hidup. Contohnya begini, kamu adalah seseorang yang cemburuan. Ketika di sebuah pesta, kamu melihat pasangan kamu sedang asik ngobrol dengan lawan jenis yang lain. Kejadian ini langsung buat kamu bad mood dan cemburu. Tapi, sebelum kamu terjun lebih dalam pada pikiran negatif kamu, bagaimana kalau kamu berhenti sejenak dan melihatnya dari perspektif yang berbeda? Coba bayangkan seperti ini. Apa yang terjadi ketika kamu meninggal? Apakah kamu mau kalau hanya kamu satu-satunya orang yang dicintai oleh pasangan kamu? Apakah kamu tidak ingin melihat pasangan kamu bisa berbahagia dengan orang lain ketika kamu tidak ada? Ketika kamu merefleksikan soal kematian, kamu akan melihat apa yang sebenarnya paling penting. Latihan ini membuat kamu sadar kalau hal yang paling penting adalah melihat pasangan kita bahagia. Nah, jika kamu sudah memiliki pandangan ini, maka tentu saja rasa cemburu kamu pasti berkurang. Mungkin bagi beberapa orang, ini merupakan latihan yang cukup aneh. Tapi dengan latihan ini, kamu jadi sadar apa prioritas utama kamu. Seringkali kita kehilangan fokus pada hal yang paling penting, dan malah mengejar hal yang kurang penting. Coba bayangkan lagi seperti ini. Kamu diberitahu kalau kamu hanya punya waktu seminggu ke depan untuk hidup. Apa yang akan kamu lakukan dengan hidupmu? Bagaimana kamu menghabiskan seminggu terakhir berhargamu? Latihan ini sebaiknya rutin dilakukan agar kamu tidak menghabiskan waktu untuk mengerjakan apa yang bukan prioritas dalam hidupmu. Ini merupakan sebuah pengingat kalau suatu saat kamu pasti akan meninggal dan waktumu di dunia ini sangat terbatas. Kesadaran inilah yang mampu membuatmu melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Jika kamu merasa ada hal penting yang harus kamu lakukan sebelum kamu meninggal, jangan menunggu lagi. Sebaiknya itu yang harus kamu lakukan. Kamu bukanlah suara di dalam dialog batinmu. Kamu adalah orang yang mendengar suara tersebut. Itulah sebabnya, suara tersebut bukanlah diri kamu yang sebenarnya. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.